Shalom adik-adik, apa kabar? Kembali lagi bersama kakak sini, Kak Tegar, yang akan memimpin ibadah hari ini. Ya, sebelumnya kakak intinya mengingat kepada adik-adik sebelum memulai ibadah sudah mandi dulu dan harus pakaian yang sopan karena kita akan menghadap Tuhan. Ya, untuk itu kakak persilakan adik-adik untuk saat teduh terlebih dahulu. Silakan saat teduh. Firman hari ini akan disampaikan oleh Penatua Inengah Kiset. Untuk itu kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi puji Tuhan dari GB 18. Mari bernyanyi puji Tuhan. Yuk bangkit berdiri yuk. Marilah bernyanyi puji Tuhan. Pujikan terus dan selalu. Pujilah Dia di atas tahta yang mulia. Puji Dia yang segala. Pujilah Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Kuasa. Pujilah Tuhan yang Maha Kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat kemuliaan. Pujilah Dia segala yang berdosa. Adik-adik, mari kita siapkan hati, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami masih bisa berkumpul walau kami di rumah kami masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau selalu dan tetap mengurapi hati kami, pikiran kami, sehingga kami masih tetap layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kami akan beribadah, kiranya Engkau memberkati semuanya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita masuk Mazmur pujian. Mari kita siapkan Alkitabnya yang terambil dari Mazmur 95. Mazmur 95 ayat yang pertama hingga yang ketiga. Tapi sebelum itu kakak ajak untuk adik-adik berdiri. Kita akan membacanya secara bersama-sama ya. Mazmur 95 ayat yang pertama hingga yang ketiga. Di bawah perikop, hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Baik adik, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kakak ajak untuk adik-adik mengangkat satu pujian yang terambil dari GB 12. Marilah masuk menghadap Tuhan. Masuklah semua menghadap-Mu, sujud di hadirat. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan matanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Silakan duduk. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, Shalom. Marilah kita mempersiapkan bacaan kita pada saat ini dari Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai dengan 36. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa minta pimpinan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami puji, kami muliakan, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas segala penyertaan dan anugerah-Mu pada saat ini.
Alkitab kami sudah terbuka, hati dan pikiran kami pun sudah terbuka ya Allah. Terangilah kiranya hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami boleh diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap saat. Berfirmanlah kiranya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Injil Lukas 9 ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-36 yang menyatakan demikian. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri di dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus di dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, judul renungan kita pada saat ini adalah Dengarkanlah Mesias. Pertanyaannya adalah, siapakah Mesias? Apa arti Mesias? Adik-adik sekalian, Mesias itu artinya yang diurapi. Di dalam bahasa Yunani, kata Mesias itu diterjemahkan dalam kata Kristus. Nah, dari situlah dikenal sebutan Kristus, yang menjadi salah satu gelar daripada Yesus Kristus. Adik-adik sekalian, kisah Yesus yang menampakkan kemuliaannya di atas gunung ini sangat menarik sekali. Sangat menarik sekali untuk kita simak, sangat menarik sekali untuk kita pelajari, untuk kita pahami lebih mendalam lagi. Kemunculan 2 tokoh di dalam Perjanjian Lama, yaitu Musa dan Elia, ini memiliki arti yang begitu mendalam, memiliki arti yang lebih mengenal tentang Yesus Kristus. Dan Musa adalah seorang tokoh pemimpin yang berperan begitu sangat besar di dalam kepemimpinannya pada bangsa Israel keluar dari perbudakan.
Musa dengan bimbingan Allah membentuk bangsa Israel itu untuk menjadi umat Allah. Nah, sedangkan Elia ini adalah seorang figur yang paling menonjol di dalam memperkenalkan tentang semangat kenabian di dalam Perjanjian Lama. Nah, Elia ini menjadi perantara antara Allah dan juga umatnya. Musa memperkenalkan Tuhan Allah kepada bangsa Israel sehingga tercipta suatu perjanjian antara Allah dan bangsa pilihannya. Sedangkan Elia merupakan perantara sebagai penjaga umat Allah, menjaga umat Allah, bangsa pilihan Allah. Untuk apa? Untuk tetap setia pada perjanjiannya. Jadi kehadiran kedua tokoh ini adalah menekankan tentang peran dan tugas yang diemban oleh Yesus Kristus sebagai penyambung tugas dan tanggung jawab mereka di dalam misi penyelamatan dunia. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, dari bacaan ini kita dapat melihat bahwa ada dua kelompok orang yang amat berbeda yang boleh disaksikan. Beda apa yang mereka bicarakan dan beda tujuan kedua kelompok ini. Kalau bicara kelompok berarti di sini ada kelompok satu, ada kelompok dua. Kelompok yang pertama itu yang di dalamnya itu adalah ada Tuhan Yesus, ada Musa, dan ada juga Elia. Tuhan Yesus menampakkan atau nampak begitu mulia dengan wajah dan pakaiannya yang berkilau-kilau, serta Musa dan Elia itu juga nampak mulia di dalam kemuliaan Allah itu sendiri. Seperti halnya yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-31, mereka itu membicarakan tentang tujuan kepergian Yesus ke Yerusalem untuk misi penyelamatan dunia. Itu yang kelompok pertama. Kelompok yang kedua yang di dalamnya itu ada Petrus, ada Yakobus, ada Yohanes. Nah, Yakobus, Petrus dan Yohanes ini justru tertidur di saat Tuhan Yesus bersama dengan Musa dan Elia itu berbicara, bercakap-cakap. Dan ketika mereka itu bangun, mereka heran, mereka takjub melihat keindahan yang luar biasa. Mereka heran dengan apa yang mereka lihat, sebagaimana dikatakan di dalam ayatnya yang ke-33 itu tadi, bahwa dengan keindahan yang dinikmati oleh Petrus, dia lalu berkata-kata untuk mendirikan kemah, 3 kemah. Nah, apa yang disampaikan Petrus ini sesungguhnya Petrus tidak tahu apa yang dikatakan itu. Petrus tidak paham apa yang dilakukan itu. Tidak paham juga apa tujuan Yesus di dalam pembicaraan mereka. Jadi Petrus ini berkata-kata seolah-olah asal-asal saja. Asal-asal berkata saja. Dia tidak tahu apa yang dia katakan itu. Nah, dengan perbedaan ungkapan ini, tentu kelak hasilnya juga akan berbeda. Tuhan Yesus beberapa waktu kemudian akan memikul salibnya.
sampai mati dengan setia dan menjadi juru selamat dunia. Nah, sementara Petrus ini menyangkal Yesus. Yakobus dan Yohanes justru mempercakapkan tentang masalah kedudukan, mempercakapkan tentang keperluan, keberadaan, keinginan secara pribadi. Kalau kita melihat di dalam Markus 10 ayatnya yang ke-37, di situ dikatakan, lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk di dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu. Jadi di sini mereka seakan-akan secara individual mementingkan diri sendiri. Tetapi justru yang seharusnya dilakukan, yang sebenarnya yang harus dilakukan adalah sebagai tugas gereja adalah menjaga agar kemuliaan Kristus itu tidak tercoreng. Tidak tercoreng oleh hidup kita dan kehidupan gereja. Tugas kita sebenarnya adalah menjaga nama baik kemuliaan Tuhan di dunia ini dengan sikap merendahkan diri dan juga rela berkorban bagi sikap yang mulia, agar di kehidupan gereja dapat menjadi berkat dan menjadi kesaksian yang baik bagi dunia. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat menjadi gereja yang memuliakan Tuhan? Dengan cara bagaimana kita supaya bisa memuliakan Tuhan? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang perlu diketahui. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh umat Tuhan, termasuk kita semua. Yang pertama adalah mendengarkan Dia. Seperti yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-35, katakan di sana, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah Dia. Ini artinya apa? Ini artinya menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai kepala gereja. Sehingga apa yang Tuhan inginkan, itulah yang kita kerjakan. Jangan mengerjakan apa yang kita inginkan. Itu artinya kita melakukan kemauan diri sendiri, semau-maunya saja. Tetapi mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Mendengarkan Dia berarti juga menjadi gereja yang mau terus-menerus belajar mendengarkan apa yang Tuhan mau ajarkan. Mendengar berarti juga melakukan dengan sungguh-sungguh untuk menjadi pelaku firman yang taat dan setia. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus mengajak para murid naik ke gunung untuk berdoa. Berdoa. Seperti yang disampaikan di dalam ayatnya yang ke-28. Berdoa itu adalah nafas kehidupan. Oleh sebab itu, kita sebagai pribadi dan sebagai gereja juga dapat memuliakan Tuhan Yesus melalui doa kita. Doa dapat dikatakan memuliakan Tuhan Yesus ketika doa itu dilakukan dengan penuh iman dan kesungguhan hati. Oleh sebab itu ketika kita berdoa, berdoalah secara sungguh-sungguh. Berdoalah dengan penuh hikmat, dengan kesungguhan hati. Jangan asal-asal berdoa.
Karena melalui doa itulah yang dapat memuliakan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tujuan yang jelas dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Jadi di dalam kehidupan kita mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas adalah untuk memuliakan nama Tuhan di dalam segala kehidupan kita dan dimanapun kita berada, melalui perilaku, perbuatan, tutur kata kita. Dan juga tujuan yang jelas dengan pengharapan yang jelas, yaitu pengharapan di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita bisa ikut serta di dalam pekerjaan-pekerjaan yang diinginkan oleh Tuhan di tengah-tengah di dunia ini. Oleh sebab itu melalui persekutuan, pelayanan dan kesaksian, pembinaan dan juga kehidupan bergereja, kita dapat memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, adik-adik sekalian, mari kita lebih bersungguh-sungguh untuk belajar mendengar firman Tuhan. Mari kita bersungguh-sungguh untuk dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Lalu kita dapat melakukan itu dengan baik. Agar apa? Agar hidup kita, baik sebagai pribadi, sebagai kelompok, sebagai jemaat, dapat menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Dan membawa banyak orang untuk hidup bahagia di dalam pengenalan akan Yesus Kristus yang benar. Semakin banyak orang mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka semakin banyak juga orang akan diselamatkan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Adik-adik sekalian, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Allah yang kami puji, kami muliakan. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas segala berkat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Engkau sudah memimpin dan menyertai di dalam segala aktivitas yang kami boleh lakukan pada saat ini, bahkan di sepanjang hari ini. Biarlah kiranya kami pada saat ini boleh mengucap syukur karena kami boleh mendengar akan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman ini boleh menjadi pelita dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berikanlah kami hikmat untuk dapat mendengar dengan baik akan firman Tuhan. Tidak saja mendengar tetapi melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap saat. Sehingga di dalam situasi dan kondisi apapun kami boleh tetap memuliakan nama-Mu yang kudus. Melalui perbuatan, tingkah laku kami, dan tutur kata kami. Dan semuanya ini kami hanya menyerahkan dalam tangan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Serangkaian syafaat ini kami mau berdoa untuk seluruh pengurus dan pelayan Persekutuan Taruna. Di dalam rangka melaksanakan program kerja, di dalam rangka melaksanakan tugas dan pelayanan di tengah-tengah gereja dan juga di tengah-tengah masyarakat. Bahkan di lingkungan pendidikan, berkati mereka ya Tuhan, agar mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk seluruh pelekat di dalam rangka melaksanakan program kerja dan anggaran. Bahkan pada saat ini di dalam rangka menyusun rencana kerja dan anggaran tahun 2021-2022. Biar Tuhan ikut campur tangan semuanya itu agar boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, baik mereka yang berada di rumah sakit. Berkatilah segala sarana prasarana yang dipakai di dalam rangka kesembuhan.
Biarlah mereka boleh menikmati anugerah Tuhan melalui kesembuhan itu ya Bapa. Juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ketika saat ini virus corona yang sedang melanda di berbagai Nusantara. Sehingga masyarakat begitu sangat ketakutan untuk itu. Oleh sebab itu, berikanlah hikmat kepada para pemerintah, baik dari pusat sampai kepada pelosok-pelosok daerah, di dalam rangka mengatasi semuanya ini, di dalam rangka melaksanakan protokol kesehatan, sehingga semua itu boleh dalam keadaan baik, dan kami boleh menikmati tetap anugerah Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Berkati juga mereka di dalam rangka melaksanakan tugas pekerjaan yang Tuhan berikan, sehingga di dalam semuanya itu nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, baru saja kita mendengar firman Tuhan. Sekarang kita saatnya memberikan persembahan. Kita persiapkan uangnya, dilipat baik-baik. Baru nanti adik-adik serahkan ke orang tua, lalu orang tua akan menyerahkan ke gereja. Untuk mengiringi persembahan, kita akan menyanyi dari GB 84. Inilah ungkapan syukurku. Yuk. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku. Terimalah, persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadiratmu. Baik adik-adik, mari kita membawa persembahan kita dalam doa. Mari kita bersatu. Tuhan Yesus, baru saja kami memberikan persembahan yang tidak seberapa seperti yang Engkau telah memberikan kami Tuhan. Tapi kiranya Engkau mau menerima persembahan kami yang kami berikan dengan segenap hati ini Tuhan. Dan persembahan ini kiranya untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, tiba saatnya kita sudah di penghujung ibadah. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kakak ajak untuk adik-adik bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian dari GB 50, Perubahan Ajaib. Yuk bangkit berdiri yuk. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus membersihkan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang
adik-adik sekalian, terimalah berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dengan persekutuan Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, akhirnya ibadah selesai. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengikuti ibadah online hari ini. Kiranya adik-adik tetap semangat ya, walaupun di kondisi pandemi Covid seperti ini, tapi adik-adik masih tetap mengikuti ibadah online PT ya. Untuk warta PT seperti biasa untuk minggu depan masih seperti yang sekarang ya, ibadah online. Ya, kakak juga tak lupa juga mengucapkan terima kasih buat tim musik Karyuk, buat Kak Itong, tim kameramen Sony dan penyanyi Hana. Ya, terima kasih. Stay safe dan God bless you.